Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Masih ingat dengan pertanyaan kaifa halukum? Kaifa halukum? Jawabannya apa? Alhamdulillah bi khair. Sekali lagi saya tanya, kaifa halukum? Terus pertanyaan selanjutnya, madza darsunal ana? Mada darsunal ana? Jawabannya apa? Darsunal ana al-lughatul arabiyah. Oh ya, tadi udah salam belum saya ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mada darsunal ana? Wah, harus bisa nih, yang di rumah nggak jawab ini. Nanti dipertanyakan nih ke iya-nya ini. Oke, sudah sekian lama kita tidak berjumpa, tidak mempelajari bahasa Arab. Jangan-jangan ini kosakata yang sudah dihafal ini pada hilang ini. Nanti dibaca lagi ya kosakatanya ya. Mari kita belajar bareng lagi perihal bahasa Arab. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal ya, kita lanjutkan kali ini. Nanti saya akan menggunakan media mana ini? Kalender. Nah, ini media kalender saya gunakan untuk membuat materi ya. Jadi nanti silahkan disimak, tugas-tugasnya juga langsung dikerjakan supaya teman-teman bisa maksimal menguasai bahasa Arab dasar gitu ya. Dikerjakan, dikirim lewat email. Kemudian tugas-tugas nanti dikerjakan, latihan yang nggak paham silahkan ditanyakan. Oke, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cekidot, kita mulai. Mana kalendernya tadi? Sama spidol. Oke teman-teman, dulu kita pernah mempelajari tentang kalimat, bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi 3 kan. Apa itu 3 itu? Adalah ismun, kemudian fi'lun, kemudian adalah harfun. Ismun di sini adalah, apa yang dimaksud dengan ismun di sini? Ismun di sini adalah kata, benda. Fi'lun kata, kerja. Sedangkan harfun adalah huruf atau istilahnya adalah kata sambung. Teman-teman sudah menghafalkan banyak sekali berbentuk kata benda ya. Di antaranya di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan 3 kalimat itu. Ismun itu apa, fi'lun itu apa, harfun itu apa. Bahkan teman-teman sudah kita wajibkan menghafal kosakata yang berbentuk ismun sebegitu banyaknya atau beberapa lah istilahnya. Kemudian juga fi'lun itu sudah menghafal beberapa kosakata di sini. Maka kita akan melanjutkan pembahasan dari kelanjutan ini semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya akan mengulangi di sini. Fi'lun kata kerja kemarin terbagi menjadi 3 kan? Apa? Fi'lun madhi, fi'lun mudhari, dan fi'lun amr. Madhi, mudhari, dan fi'lun al-amru. Madhi itu sudah lampau, mudhari sedang dikerjakan, amr adalah kata perintah. Maka di fi'il madhi di sini cirinya mereka adalah masih huruf asli. Sedangkan mudhari itu ada ciri, yaitu diawali dengan salah satu harful mudhari'ah. Apa itu? Alif, ya, ta, dan nun. Keempat ini disebut dengan
harful mudhora'ah. Nah ya, contoh apa? Pergi, zahaba. Nah, maka bisa berubah menjadi azhabu. Nah, untuk mempermudah kita mempelajari perubahan-perubahan di sini, maka kita akan mempelajari ini dulu ya, perubahan. Dalam perubahan-perubahan ini nanti kita akan berkaitan dengan istilah namanya adalah dhomirun. Apa itu dhamir? Kata ganti orang. Oke. Apa yang dimaksud dengan dhamir di sini ya? Dhamir. Dhamirun, kata ganti. Coba langsung kita urutkan dhamir, kata ganti orang di sini. Ada huwa, artinya dia laki-laki. Kemudian huma, dia laki-laki 2 orang. Ini tadi dia laki-laki 1 orang, dia laki-laki 2 orang. Kemudian hum, apa artinya? Adalah hum di sini mereka atau dia orang banyak. Kemudian hiya, nah ini untuk perempuan, mereka untuk perempuan. Dia adalah hiya, dia seorang perempuan 1 orang, hiya. Kemudian dia 2 orang perempuan, huma. Kalau dia orang perempuan tapi banyak atau disebut dengan mereka, adalah hunna. Kalau dia di sini adalah orang banyak, kalau dalam bahasa kita juga bisa disebut dengan mereka, itu disebut dengan hunna. Kemudian anta. Anta itulah kamu, laki-laki, berarti 1 orang. Kalau antuma itu adalah kamu, tapi yang dimaksud kamu itu adalah 2 orang. Nah, kemudian antum, itu kamu tapi banyak. Antum. Antum. Sama aja. Antum itu kan. Antum itu adalah kalian atau kamu orang banyak. Nah, sekarang selanjutnya yaitu anti. Kamu tapi di sini untuk perempuan, sedangkan kamu perempuan 2 orang, antuma. Kemudian antunna, itu kamu tapi orang banyak, antunna. Itu adalah kamu perempuan tapi untuk orang banyak. Sampai di sini sudah dipahami kan? Nah, kemudian ada tambahan 2 lagi yaitu ana. Ana artinya adalah saya, nahnu adalah kita. Jadi teman-teman harus apa ini? Dhamir yang sekian ini. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Ini teman-teman harus hafal. Nah, kita akan belajar perubahan dari dhamir berkaitan dengan fi'lun. Nah, kita akan mempelajari dhamir di sini, perubahan dhamir, tetapi dhamir di sini yang mudah saja, yang sering kita pakai. Yang sering kita pakai itu siapa? Saya, ana. Kemudian kamu laki-laki, anta. Kemudian kamu perempuan,
anti. Kemudian kamu perempuan di sini anti. Kemudian dia, huwa. Huwa adalah dia laki-laki satu orang. Kemudian dia perempuan, hiya. Kemudian terakhir adalah nahnu. Jadi pelan-pelan kita pelajari sedikit demi sedikit saja ya. Jadi ke beberapa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dulu ini ya, kita mempelajari 6 dhamir perubahannya ya. Jadi perubahan fiil disesuaikan dengan dhamir. Fiil itu ya kata kerja tadi kan. Kata kerja kalau kita kesampingkan dengan dhamir ana, bunyinya bagaimana? Kemudian ke anta perubahannya bagaimana? Ini adalah dhamir, ingat ya, ini semua adalah dhamir. Dhamirun, kata ganti orang. Kita kesamping, samping ya. Kita sandingkan dengan fi'lun. Fi'lunnya di sini contohnya adalah fi'lun madhi dulu ya. Fi'lun madhi akan berubah kepada fi'lun mudhari. Apa kemarin fi'lun madhi? Kata kerja yang sudah lampau, yang sudah dikerjakan. Contoh zahaba. Bagaimana perubahannya kalau zahaba ini dikesampingkan, disandingkan, digandingkan dengan ana, maka dia akan berubah menjadi adhabu. Kalau anta tadhabu, anti tadhabina, huwa yadhabu, hiya tadhabu, nahnu nadhabu. Sampai sini perhatikan ya, di sini nanti ada perubahan-perubahan. Jadi zahaba tadi kan fi'il kan, fi'il madhi kan, artinya pergi di sini ya. Zahaba tadinya pergi. Kalau saya pergi menjadi adhabu. Kalau bersanding dengan anta tadhabu, anti tadhabina, huwa yadhabu, hiya tadhabu, nahnu nadhabu. Artinya bagaimana? Saya pergi. Kamu laki-laki pergi. Kamu perempuan pergi. Dia laki-laki pergi. Dia perempuan pergi. Kita pergi. Jadi kalau kita ngomong dengan bahasa Arab, saya pergi, ana adhabu. Kamu, yang kamu tunjuk itu contoh laki-laki ya, anta tadhabu gitu. Kalau yang kamu tunjuk perempuan berarti anti tadhabina. Paham sampai di sini? Oke kan? Kita lanjutkan. Jadi mana yang mengalami perubahan? Coba di an adhabu ini perubahannya apa? Tambahan huruf alif. Ya, kemudian anta tambahannya adalah huruf ta. Anti huruf ta sama ina. Ya kan? Huwa, nah tambahannya adalah di sini perubahannya adalah huruf ya di sini. Ingat kan? Kemudian hiya di sini adalah huruf ta. Sedangkan nahnu huruf nun. Coba dicermati dulu, dibaca dulu. Yang mau tulis tuh ambil nulis nggak apa-apa. Nanti kita akan kasih contoh yang lain. Ini adalah rumus. Ingat ini rumus. Tadi tambahan alif ini rumus, tambahan tak di sini rumus, tak sama ya sama di huwa ya, hiya ta, kemudian nahnu tambahan nun. Ini rumus berlaku ke huruf atau kosakata yang lain. Tapi di sini silahkan perhatikan dulu.
Oke. Setelah ditamati rumus-rumus itu, coba kita akan mencoba kosakata yang lain ya. Kosakata di sini coba koroa. Koroa. Apa koroa? Membaca. Coba koroa kita sandingkan dengan ana menjadi apa? Ayo, ini tambahan alif toh. Menjadi apa? Ake. Sama yuk. Ake. Ya kan? Sama kan coba. Ini alif. Tambahan huruf alif ke depannya. Kemudian anta. Di sini huruf ta ini anta menjadi takra'u. Takra'u, ya kan? Huruf ta ini ta, ya kan? Kemudian di sini anti. Apa? Takra, apa? Takra. Terakhir ba menjadi kasroh toh di sini, kemudian tambahan ya menjadi takroh ina. Takroh ina. Kemudian huwa menjadi huwa apa tambahannya? Huruf ya kan? Ya kan? Huwa tambahan ya, berarti di sini tambah ya. Maka bacaannya apa? Yakra'u. Kalau hiya takra'u. Kalau nahnu berarti apa? Nakra'u. Gampang kan? Maka ini fi'il madhi tadi, perubahan fi'il berubah menjadi fi'il mudhari. Ini kan marfu' mudhari semua tadi, ya kan? Maka teman-teman di sini harus bisa merubah fi'il tadi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari dengan perubahan domir-domirnya tadi. Dengan kita sandingkan dengan kata ganti orang. Cukup 5 ini dulu kalian harus bisa merubah-merubah. Oke, bisa kan? Maka selanjutnya nanti kita akan belajar yang lain. Maksudnya dengan tugas ya. Sebelum tugas coba kita tambah lagi dengan fi'il madhi yang lain. Coba jalasa. Oke, jalasa di sini kan menjadi apa? Ajlisu. Ana ajlisu. Gitu ya. Ana ajlisu. Anta tetap sama, tambahnya ta. Tajlisu. Anti apa anti? Tajlisina. Tajlisina. Kemudian apa itu huwa? Huwa di sini menjadi yajlisu. Ya tajlisu. Kemudian kalau nahnu najlisu. Oke, kita kasih contoh lagi yang lain. Akala makan ya. Akala makan. Akala menjadi
lu, ana akulu. Kenapa akulu bukan akulu? Nah, sebenarnya ini adalah bacaan di sini adalah akulu kan? Sebenarnya di sini ingat akulu, akulu. Nah di sini perhatikan akulu, akulu. Akulu sama akul sama. Tapi yang terjadi sini sebenarnya di sini adalah akulu karena dalam pelajaran Arab, tulisan Arab, apabila ada huruf yang sama di sini yang satu mati, maka yang satu dihapus. Nah, menjadi akulu. Oke ya, akulu. Kemudian di sini adalah takulu. Sama, takulu. Oh, tak kan? Kemudian di sini takulina. 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 Nah, kemudian huwa menjadi ya kulu. Kemudian hiya tak kulu. Nahnu nakulu. Ini perubahan-perubahannya ya. Oke. Sudah bisa perubahannya. Ingat rumusnya tadi dari alif, tak sama ya, ina, ya, nun ini, kemudian ya, ta, nun. Nah, ini cara perubahan-perubahan tadi teman-teman harus bisa. Maka setelah ini coba teman-teman harus bisa mengerjakan ini. Kita rubah ya. Coba ini ana. Yuk teman-teman membuat kolam seperti ini. Ana, anta, anti, huwa, kemudian hiya, kemudian nahnu. Kemudian dikasih garis seperti ini ya nanti ya. Siap. Dikasih garis. Anggap aja garisnya lurus. Nah, jadi kemudian di sini kamu ada kata tadi makan sudah, membaca sudah, pergi, khoroja, keluar. Kemudian apalagi masuk, dakhola. Nah, kemudian keluar. Apalagi saroba, minum. Kemudian roja'a, pulang. Roja'a. Kemudian apa ya? Selain itu apa lagi? Ayo. Khoroja, keluar, dakhola, saroba, roja'a. Ini salah ini tulisannya. Roja'a. Roja'a. Nah, seperti itu. Makan, minum, apa yang sering kita lakukan sehari-hari? Duduk sudah, membaca sudah, makan sudah, minum sudah, pergi sudah. Oke. Coba satu lagi. Teman-teman punya yang sering kita lakukan. Tobaha aja. Tobaha, memasak. Nah, coba sekarang teman-teman kerjakan ini, mengerjakan ini. Kemudian teman-teman yang
yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah dimuliakan. Teman-teman harus hafal ini ya. Saya pergi, kamu pergi, saya pergi, ana adhabu, kamu laki-laki pergi, anta tadhabu, kamu perempuan pergi, anti tadhabina, dia laki-laki pergi, huwa yadhabu, dia perempuan pergi, hiya tadhabu, kita pergi, nahnu nadhabu. Nah, boleh dibalik, ana adhabu, saya pergi, anta tadhabu, kamu laki-laki pergi, anti tadhabina, kamu perempuan pergi. Nah, kamu teman-teman harus hafal ini dan bisa kalau pertemuan secara offline, nah ini harus hafal nih teman-teman, harus maju satu persatu, harus hafal ini. Yang nggak hafal nanti kena rotan atau berdiri selama berjam-jam. Makanya karena ini online, teman-teman silahkan menghafalkan sendiri. Kemudian sekarang coba ditulis dan dikerjakan ya. Ini ya. Sudah selesai ngerjaannya belum? Ayo cepat ditulis. Oke teman-teman semuanya, kemarin sudah atau tadi atau kemarin ya, anggap aja kemarin gitu ya, teman-teman ada PR untuk mengerjakan pergantian fiil dari domir satu ke domir yang lain. Nah, jadi perhatikan istilah-istilah yang saya sampaikan kan. Fiil itu kata benda, kata kerja ya. Jadi kemarin teman-teman sudah ada PR perubahan fiil. Nah, fiil dari domir satu ke domir yang lain ini kan. Nah, dan teman-teman sudah mengerjakannya dan akan saya koreksi. Kemudian ini kita akan melatih-latih. Sekarang juga silahkan kata-kata ini kita ganti ya, ganti yang lain. Teman-teman harus merubah kata-kata yang lain, kosakata yang lain dirubah seperti yang ini, perubahan dari domir ke domir yang lain, tapi kosakatanya kita ganti yang baru. Di antaranya kosa-kosa ini yang sering kita pakai, ghosala, mencuci ya, ghosala. Kemudian kanasa, menyapu. Kemudian nadzara, melihat ya. Sudah. Kemudian kemarin keluar sudah, masuk sudah, pulang sudah, fataha, membuka. Jadi fataha, ghosala, kanasa, nadzara, fataha, qafala, menutup, qafala. Ghosala tadi apa? Mencuci, kanasa, menyapu, nadzara, melihat, fataha, membuka, qafala, menutup, sona'a, membuat. Nah, sona'a membuat. Kemudian nama, tidur. Tidur. Nah, ini teman-teman silahkan dikerjakan perubahan dari domir ke domir tadi dan dikirimkan lagi ya ke saya. Nanti saya periksa dan kasih nilai. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Jadi teman-teman sudah menguasai, saya harap sudah menguasai dan memahami
perubahan fiil dari dhamir satu ke dhamir yang lain, walaupun kita hanya belajar 6 dhamir tadi kan, ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, nah gitu kan. Nah itu. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita menggabungkan antara fiil satu ke fiil yang lain. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari fiil, fi'lun plus fa'ilun, fi'lun dan fa'il plus mahmulun bih. Jadi ada fi'il, ada fa'ilun, ada maf'ulun, bukan salah ini, ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi fi'il, fa'il. Kita bahas satu-satu. Fi'il, apa itu fi'il kemarin? Kata kerja. Baik itu nanti fi'il madhi, fi'il mudhari dan sebagainya. Fa'ilun, pelaku. Jadi si pelaku. Jadi fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Maf'ulun bih penderita yang sebagai objeknya nanti. Jadi kemarin kita teman-teman sudah menghafal kosakata, sudah tahu perubahan antara fiil yang satu ke fiil yang lain, dan juga sudah banyak menghafal kata-kata benda toh. Maka di sini kita akan belajar di fiil, fa'il dan maf'ulun bih. Contoh qara'a, qara'a Muhammadun Qur'ana. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Qara'a di sini apa? Artinya membaca. Kemudian Muhammadun adalah Muhammad. Qur'ana adalah apa? Al-Qur'an. Jadi Muhammad membaca Al-Qur'an. Jadi fi'il itu adalah pekerjaannya, Muhammadun si pelaku, Qur'ana adalah yang mengerjakan. Oke, ini kita pending dulu ya, kita ke samping. Kita belajar apa itu harfu jarin, kata sambung dulu aja ya. Huruf harfu jarin, kata-kata sambung. Kita belajar kata sambung. Kita belajar harfu jarin, atau kita juga belajar tentang kata sambung. Jadi ini kata-kata yang biasanya untuk nyambung gitu kan. Nah, kita belajar harfu jarin di antara adalah fauqa. Nah, kita belajar kata ini dulu sebelum kita nanti pindah ke sini ya. Ini tadi kita pending dulu, kita belajar harfu jarin dulu. Fauqa, kemudian ala, kemudian tahta, kemudian amama, kemudian waro'a, kemudian waro'a, janiba, kemudian amama, waro'a, fauqa, tahta, ala. Nah, kita artikan fauqa itu di atas, di
atas, ala di atas, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, kemudian fi di dalam. Nah, kenapa ini dikatakan harfu kemudian ila artinya ke? Nah, tadi kenapa ini semua dikatakan tadi harfu jarin? Ini semua dinamakan harfu jarin karena kalimat setelah huruf ini dia harokahnya harus kasro, maka disebut dengan harfu jarin. Contoh seperti ini. Nah, ini tadi kan harfu jarin. Contohnya diantaranya fauqo di atas, ala di atas, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fi di dalam. Nah, ini ada di atas kok sama. Fauqo sama ala. Fauqo sama ala di atas tapi penggunaannya beda. Kalau fauqo itu barangnya ada jaraknya, kalau ala itu tidak ada jarak nempel barangnya. Contoh pulpen di atas meja. Nah, gitu. Berarti pulpen itu di atas meja, nempel barangnya. Tapi ala makta, tapi kalau lampu di atas, nah, lampu di atas meja, berarti lampunya itu tidak menempel dengan meja, maka menggunakan fauqo. Nah, misbahun lampu, nah, al misbahu, misbahun. Fauqo maktabi, nah gitu ya, fauqol maktabi, tabi. Nah, contoh seperti itu. Kalau ala, kolamun ala maktabi, nah harus kasro. Oke, jadi harusnya contoh yang lain ini, penggunaan yang lain. Coba masjidu di bawah ya, masjidu, masjidun, amama madrasati, rosati harus di atas, masjid di depan sekolahan. Contoh menggunakan yang lain coba. Kurs tilmidun, ngerti ya, siswa. Tilmidun, siswa laki-laki. Fil fas likas kasro. Ingat jarun. Jadi huruf setelah kalimat atau setelah huruf fa, amama atau semuanya di sini setelah ini, ya kan, setelah huruf ini semuanya dia harus kasro. Nah, itu teman-teman harus perhatikan di sini. Coba sekarang teman-teman mengerjakan ini, saya dete, kalian menulis pakai bahasa Arab. Kebun di belakang rumah. Ayo bahasa Arabnya apa? Al-bustanu waro'al baiti. Nah, itu contohnya, coba ditulis ini. Selanjutnya kamu terjemahkan sendiri ya. Nih, yo ditulis. Nanti dikirim ke saya. Papan tulis di depan kelas. Lampu di atas meja. Buku tulis di atas meja. Pulpen di dalam tas. Kemudian
kulkas di samping kamar, mobil di depan sekolahan, lantai di bawah atap, lantai di bawah atap. Kemudian Janibah, di samping, belum di samping. Sekolahan di samping rumah. Oke, sampai di sini sudah paham? Silahkan mencoba untuk mengerjakan. Dan ini harus apa ya kosakata? Kalian menghafalkan sendiri. Fauqa di atas, ala di atas, menempel, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fi di dalam. Ini wajib kalian hafal. Oke teman-teman, silahkan dikerjakan tadi, kemudian dikirim ke saya. Oh ya, ini tambahan kosakata dari saya. Wah, ini kalender ini kosakata, yaitu huna dan hunaka. Huna artinya di sini. Kalau hunaka di sana. Nah, ini tambahan kosakata ya. Supaya hafal, ini ada nyanyian. Teman-teman masih ingat nyanyian di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, itu bisa dinyanyikan pakai bahasa Arab. Fi hunna nafrah, hunnaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Fi hunna nafrah, hunnaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. La 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 la. Dan seterusnya ya. Ini harus tambahan ya, ingat-ingat ya kosakatanya ya. Oke, setelah dikerjakan ini kita kembali ke maf'ulun bih, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Nah, akan di sini tadi fi'il tadi apa? Kata kerja. Fa'il itu adalah apa tadi? Pelaku. Maf'ulun bih adalah si penderita atau objeknya. Qara'a Muhammadun Qur'ana. Muhammad membaca Quran. Qara'a ini apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Muhammadun fa'ilun, si pelaku. Qur'ana sebagai objek penderita. Kemudian coba Ahmad makan bakwan. Apa bahasa Arabnya? Akala makan. Akala Ahmadu bakwan. Bakwana. Ini apa tadi? Fi'il. Ahmad fa'ilun. Kemudian bakwana adalah maf'ulun bih, penderita. Kenapa saya katakan tadi bahasanya penderita? Karena dia jadi si penderita. Oh, bakwanya dikunyah-kunyah oleh Ahmad kan, karena dimakan. Menderita. Quran yang dibaca sebagai objeknya kan. Makanya. Kemudian di sini pembahasan sini ada rumusnya. Maf'ulun bih itu rumusnya nanti harokahnya adalah fathah. Qara'a Muhammadun Qur'ana. Apalagi coba yang lain selain makan, akala Ahmadu bakwana. Contoh yang lain, coba kataba, menulis ya. Kataba aliyu darsa, pelajaran darsa. Rumusnya maf'ulun bih harokahnya adalah fathah.
Sekarang coba teman-teman menulis ini di bawah ini sebanyak 7 kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bi. Silahkan coba dikerjakan. Nanti latihan di sini. Bahasa Arab itu sebanyak latihan. Oke, selamat mengerjakan ya. Saya tunggu sebentar. Saya kasih waktu 5 menit. Cukup? Atau 1 menit cukup? Oke, 2 menit. Untuk selanjutnya. Oke teman-teman, kita melanjutkan pembahasan kita dalam bahasa Arab. Kali ini kita membahas tentang al-mubtada'u. Mubtada'un wal khobaru. Nah ya, mubtada'u wal khobaru. Ada wa ya, wa khobaru. Oke, sebelum kita membahas tentang wa, jadi dalam bahasa Arab ada kata-kata sambung selain kemarin harfu jarin, di antara seperti wa artinya dan, au, atau. Walaupun nanti ini ada pembahasan yang lain atau disebut dengan harfu silah, harfu penyambung. Saya kasih tahu artinya dulu. Wa itu dan, au, atau, kemudian summa, kemudian illa, kecuali. Ini kata sambung ya, yang lain ya. Oke, kita lanjut ke yang ini tadi ingat kan, wa dan, au, atau, summa, kemudian illa, kecuali. Dan ini nanti insya Allah ada pembahasan yang lain tentang harfu penghubung ya, antara huruf satu dengan huruf yang lain, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Tapi kita kembali ke mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Oke, mubtadaun adalah kullu harfin fi awalil jumlah. Jadi yang dimaksud dengan mubtada adalah setiap huruf fi awali jumlah. Jadi kullu harfin fi awali jumlati. Kullu harfin. Apa itu harfun? Harfun itu apa? Harfun. Mana tadi? Harfun. Apa itu harfun? Apa kemarin harfun? Saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan mubtada adalah kullu harfin fi awali jumlah. Setiap huruf fi awali jumlah. Di awal kita sudah membuat harfun. Apa itu harfun? Adalah kata benda. Jadi setiap kata benda yang berada di awal kalimat, itu disebut dengan mubtada. Sedangkan khobar adalah kabar, berita dari mubtada, mengikuti tentang berita dari mubtada itu. Apa yang terjadi di mubtada? Sebagai gambaran dari mubtada. Mengasih kabar apa yang terjadi adalah mubtada. Langsung kita kasih contoh aja. Benda ya. Muhammadun. Muhammad apa? Nama orang. Nama orang termasuk harfun enggak? Iya. Muhammadun mahirun.
Muhammadun mahirun. Kemudian masjidun kabirun. Kabirun. Apa itu kabirun? Kabirun adalah besar. Nah, lihat. Muhammadun mahirun. Muhammad mahirun apa? Pintar. Bahasanya Muhammad itu adalah pintar. Jadi mahirun ini adalah khobar daripada Muhammad. Masjidun kabirun. Bahasanya masjid itu besar. Nah, jadi besar itu menggambarkan pada masjid. Gitu ya. Contoh lagi, tilmidun. Tilmidun fil fasli. Murid benda bukan? Benda murid di dalam kelas, ya kan? Nah, contoh lagi, sayaratun. Apa sayaratun? Mobil. Sayaratun amamal baiti. Amamal baiti. Nah, di sini kita bisa melihat sayaratun. Apa sayaratun? Mobil. Amamal baiti, ini khobarnya. Bahasanya mobil itu berada di depan rumah. Amamal baiti, kenapa ti? Ayo ingat apa kemarin? Nah, karena ini ada harfu jarin, maka di kasroh. Fil fasli, ini juga kasroh. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mubtada dan khobar. Ingat. Nah, coba yang lain. Nah, baqaratun takulu. Takulu. Nah, baqaratun takulu. Sapi sedang makan. Nah, baqaratun apa? Baqaratun sapi kan? Dia apa? Kata. Dia termasuk bagian dari harfun. Baqaratun harfun. Kata benda. Nah, takulu makan. Maka baqaratun ini karena harfun, bagian dari harfun terletak di awal kalimat, maka disebut dengan mubtada'u. Mubtada'u. Sedangkan kalimat setelah mubtada disebut dengan khobar. Khobarun. Nah, paham? Inilah yang dimaksud dengan mubtada dan khobar. Silahkan sekarang teman-teman membuat contoh mubtada khobar 10 saja. Sekarang ditulis di kertas. Boleh langsung dipoto, di PDF-kan, dikirim ke email. Setoran. Latihan bahasa Arab supaya pintar. Oke, saya tunggu 10 menit ya, dikerjakan ya. Langsung dikirim ya. Oke, waduh, kertasnya habis ini. Oke, pembahasannya kita lanjut dengan judul yang lain. Tak cari kalender yang kosong dulu.